Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa hari ini dengan channel UE Watch yang seru ini, dimana pada hari ini kami di UE Watch ini kedatangan tamu istimewa yang pernah kita ngobrolin tentang masalah sejarah, ya, tentang bela negara. Dan kali ini saya Heru Purwanto akan mencoba ngobrol dengan Bang Dr. Abbas Taha ini terkait dengan hal yang lain, karena situasi negara kita katanya sedang tidak baik-baik saja. Bang, gimana Bang? Ini kan kemarin kan sudah ada semacam gerakan ya untuk menggeser atau memaksulkan Gibran RI 2. Tetapi kemudian muncul lagi suatu reaksi bahwa Prabowo lah yang harus digulingkan. Kemudian ada reaksi dari Bapak Amin Rais yang menurut saya itu menarik untuk direspon atau diberikan pendapat. Abang gimana sebagai senior? Silakan Bang. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini UI Watch ini luar biasa tajam. Mestinya tokoh-tokohnya mendalami masalah GCG ini. Mengenai good corporate governance untuk perusahaan. Kita anggap negara ini sebagai perusahaan, ya. Oke. Baik, jadi dinamika perkembangannya bahwa lama ya berbulan-bulan gerakan untuk mengimpeach Wapres. Karena Wapres ini dianggap adalah anak haram dari konstitusi. Ya, jelas permainan Usman waktu di MK menggolkan Gibran dengan segala kekurangannya. Tapi apa hendak dikata, akhirnya dilantik bersama Prabowo Subianto. Dulu saya pun juga merupakan salah satu tim inti Satgas Pemenangan Prabowo 2019. Sebelumnya 2015 di belakang layar. 2019 terjun sekali dan saya berkeliling Nusantara ini bersama Pak Jenderal Joko Santoso. Almarhum. Saya di Satgas almarhum. Pak Joko Santoso. Bicara di NTB, bicara di Riau, di Pontianak, dimanapun. Nah sekarang ini pergeseran mulai berkembang. Viral sekali dengan kondisi kekinian. Adanya BOP, ya, adanya MBG, dan segala macamnya ini. Akhirnya timbul satu gerakan yang luar biasa yang ingin mengimpeach Prabowo Subianto. Nah ini perlu kita cermati. Karena apa? Kalau Koni bilang jauh sebelumnya, ya, pengamat intelijen itu dan ya dosen di Rusia beliau, ya. Di Rusia, ya. Nah untuk itu bahwa ini ada yang bermain ini. Nah saya mengikuti juga dinamika pergolakan yang saya belajar sejak tahun 64 sampai sekarang. Walaupun saya juga seorang ASN di BUMN selama 34 tahun. Luar biasa. Terakhir di mana Bang? Terakhir saya sebagai direktur muda di PLN. Waduh. Ya, kalau sekarang namanya Vice President, ya. Katanya. Tapi nggak kena ini ya. Nah, jadi luar biasa sekarang. Nah apa yang terjadi? Kalau Prabowo ya turun bersama Gibran, terus what's next? Kekuatan ada di tangan polisi. Ya karena sekarang state police katanya, tanda kutip. Kalau hanya Gibran, ini adalah hope hampir seluruh masyarakat. Jadi ada semacam harapan kepada Pak Prabowo ini sebagai presiden agar melakukan satu perubahan yang signifikan. Kemudian untuk kemajuan. Demi untuk tegaknya dan terimplementasikannya preambul Undang-Undang Dasar 45 dan juga pasal 33. Sehingga kekayaan negara itu sebesar-besarnya sumber alam itu untuk sejahtera masyarakat. Yang ternyata semuanya kalau dikumpul sekian ratus triliun, ya, itu bisa bayar hutang dan bisa untuk pendidikan, kesehatan, dan subsidi yang lain. Tetapi ini tidak jelas kemana barang ini. Barang sitaan saja belum pernah dipertanggungjawabkan. Nah, jadi, terakhir ini, rame ini nih, petut ini. Apakah komunis yang bermain? Apakah Amerika yang bermain sebagaimana Solo pernah didatangi oleh tokoh-tokoh kelas 1 dari Amerika, sehingga lahirlah Joko Widodo sebagai Presiden Republik. Ya, di sana ada nama Hendro Priyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan sebagainya. Nah, jadi untuk itu menurut hemat saya, dengan statement Amin Rais terakhir ini jelas, beliau berharap sangat adanya perubahan dan berharap sangat
kepada Prabowo untuk bersih-bersih, ya, sesuai dengan statementnya pada waktu pelantikan. Walaupun ke Antartika pun akan dikejar. Ini menurut emak-emak yang di rumah di dapur pun juga nggak bisa dikejar, apalagi yang ke Antartika. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang terakhir, ya, kondisi yang ada, kejadiannya, ini the inner circle dari Pak Prabowo ini more than 60% itu orang-orangnya Jokowi. Termasuk tanda Reshuffle kutip, kemarin. ya, termasuk reshuffle kemarin. Malah berapa 4 orang reshuffle kemarin yang orang-orang Prabowo juga terpinggirkan. Ya. Yang naik malah dengan katanya tanda kutip lagi Geng Solo. Dudung baliho kayak ya. Ya. Nah, ini kan bahasa Baliho. gaul, ya. Tapi yang jelas sekarang di KSP itu yang menjadi media komunikasi, ya. Ini orang-orang yang kalau menurut hemat saya patut diragukan. Mereka pakar-pakar, ahli-ahli semua. Tapi ahli dalam memintir, ahli dalam komunikasi dan publik, dan seorang komunikasi dan desainer yang baik. Saya ingat. Nah, mudah-mudahan. Saya ingat waktu salah satu tokoh yang dilantik kemarin tuh, waktu ada kasus kepala babi ke majalah kasus ke Tempo, itu kan beliau komentarnya kan, lu tinggal dimasak aja, masa orang Muslim mau seperti itu. Dan sekarang udah dilantik lagi, ya Allah. Saya nggak sebut nama, tapi abang tahu apa sih? Nah, ya orang tahu lah itu. Sebab dengan digital ini Nah, itu ada. kejadian kita nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Makanya Ya. kalau lagi punya teman komunikasi, hati-hati juga. Lebih baik istilahnya ngopi bareng. Nah, jadi dalam kondisi dengan Indonesia Watch ini alhamdulillah Republik ini sudah memiliki beberapa channel yang mengamati, mencermati, dan kadang-kadang memberikan solusi apa yang harus dilakukan publik. Tapi itu bukan provokator, artinya memberikan sesuatu saran tindak apa yang patut dilakukan demi hampir 300 juta, ya, sumber daya manusia di Indonesia ini, dan kemudian dengan 81 tahun lebih kemerdekaan yang telah diambil dan direbut, bukan hadiah, Ya. dengan banyaknya terjadinya gejolak di perjalanan, ada pembantaian kiai, pembantaian santri dan sebagainya dilakukan oleh komunis, Ya. sampai lagi dengan perjuangan terakhir 65, ya, dengan jatuhnya Bung Karno. Mundur, Soeharto juga diturunkan waktu reformasi, berbesar hati mundur sendiri, ya begitu, Ya. walaupun di-impeach, Gus Dur juga di-impeach. Nah, Jokowi yang sudah turun nggak bisa diapa-apain. Apa ini? Dan masih cawe-cawe dia. Ya, jadi, nah kita harap, istilah saya, yang ringan-ringan dulu lah. Pak Prabowo sudah mengambil yang ilegal, sawit, tambang dan sebagainya. Sekarang bersihkanlah korupsi yang kecil-kecil. Baru disendok di tengahnya, yaitu seperti kata Ubaidillah Badrun, Joko Widodo itu biangnya korupsi juga. Yes. Dan semua bilang, ya, menteri yang kemarin pingsan ini, Nadiem, yaitu kan adiknya Jackie, ya, Ya. nah, jenderal, ya. Dia bilang terus terangan. Ya, Menteri Agama juga bilang, yang lain bilang, semua itu mengerucut kepada Jokowi. Nah, kejar itu, adili, dan kita tidak menjudge mereka, keputusan yang akan menentukan bagaimana kondisi ini. Semoga itu menjadi efek jerah bagi para pelaku-pelaku pengkhianat bangsa, koruptor, dan mereka yang memperjuangkan Republik ini. Dan semoga oligarki juga bisa kita tangani secara baik dan seksama. Begitu, barangkali. Luar biasa. Nah, ini abang ini luar biasa ininya. Ilmunya banyak dan sangat menguasai masalah yang terjadi sekarang ini dan beri masukan. Jadi sekali lagi kami di UiWatch ini selalu mengedepankan kejujuran, kebenaran dan keadilan, dan kita non transaksional. Artinya jangan kira kalau kami nanti kalau ganti situasi kami minta jabatan, enggak. Kami sudah cukup mensyukuri nikmat apa yang kami dapatkan dari sekarang ini, dan alhamdulillah kalau nanti negara kita baik, mudah-mudahan nanti biarlah anak cucu kita yang menikmatnya, gitu Bang ya. Ya, begitu. Karena si usia kita ini ya kita tinggal melihat dan kita memberikan masukan apabila diperlukan. Mudah-mudahan obrolan kita ini mendapatkan respon yang baik dan bisa sampai ke istana. Dan ingat sekali lagi, UiWatch selalu memonitor situasi negara agar segera pulih dan mencapai apa yang diinginkan bersama generasi emas, bukan generasi cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.